Shalom, anak-anak Tuhan yang saya kasihi di dalam Kristus. Apa kabar semua? Nah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan PPP dan PMM 3 wilayah kerana memberi saya kesempatan ini untuk memberi sedikit perkongsian firman Tuhan malam ini. Nah, tema gabungan doa kita malam ini adalah Our God Reigns. Tuhan kita memerintah. Nah, masa kami berada di sekolah teologi, kami telah diajar suatu prinsip pengajian firman Tuhan dipanggil the law of first mention, ataupun dalam BM hukum sebutan pertama, di mana pengajian ini adalah ke atas perkataan-perkataan atau istilah-istilah yang kali pertama yang muncul di dalam Alkitab. Dan Our God Reigns sebenarnya pertama kali yang muncul di Alkitab di kitab Keluaran di fasa 15 ayat 18. Sebenarnya ini adalah sebuah lagu pujian oleh Musa dan bangsa Israel. Dan disebut begini, The Lord reigns forever and ever. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Nah, maksudnya ini adalah kali pertama umat Allah membuat deklarasi The Lord reigns, our God reigns. Tuhan memerintah untuk selama-lamanya. Nah, ini bukanlah suatu deklarasi yang sederhana, saudaraku. Sebenarnya adalah suatu deklarasi hasil daripada pengalaman orang Israel akan perbuatan Tuhan yang besar. Sehingga mereka menari, menyanyi dan memuji Tuhan berseru, The Lord reigns forever and ever. Nah, apakah latar belakangnya sebenarnya? Tuhan telah memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan di Mesir, dan di mana Tuhan sebenarnya, saudaraku, bisa menyelamatkan bangsa Israel. Begitu saja sebenarnya. Sekali saja dipetik jari dia, Fir'aun dan askar-askar dia dan seluruh Mesir akan binasa. Betul tidak? Sebab dia ada kuasa, maha kuasa. Kuasa ajaib kan yang dia miliki. Tetapi rencana Tuhan, saudaraku, bukanlah hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel sahaja, saudaraku. Sebenarnya rencana Tuhan adalah supaya bangsa Israel akan dapat mengalami perbuatan ajaib Tuhan, saudaraku. Nah, seperti mana yang kita ketahui, Tuhan dia mengeraskan hati Fir'aun, ya, yang kita ada baca di Keluaran. Nah, kalaulah Tuhan bisa mengeraskan hati Fir'aun, tiada masalah kan untuk Tuhan untuk melembutkan hati Fir'aun supaya dia melepaskan orang Israel daripada perbudakan di Mesir. Betul tidak? Tetapi tidak. Ini bukan yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak melembutkan hati Fir'aun, disebabnya mengeraskan hati Fir'aun. Apa tujuannya? Di Keluaran pasal 14 ayat 4, ini yang Tuhan bilang. Dia bersabda, Aku akan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga ia mengejar mereka, mengejar orang Israel. Mungkin kita bilang, Tuhan kenapa? Sudahlah, kami dilepaskan. Kenapa masih lagi buat Fir'aun mengejar kami? Nah, ada tujuannya. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahawa akulah Tuhan. Nah, kenapa Tuhan mau menyatakan kemuliaannya kepada orang Israel? Kenapa Tuhan mau menyatakan kemuliaan sehingga orang Mesir mengetahui bahawa dia adalah Tuhan? Sebab, saudaraku, Fir'aun dia bersikap angkuh sebenarnya terhadap Tuhan sehingga dia menghina Tuhan. Di Keluaran pasal 5 ayat 2, ini yang Fir'aun berkata. Dia bilang, siapakah Tuhan? Siapakah Yehova itu yang harus aku dengarkan firman-Nya? Who is Jehovah God that I should listen to him? Dia menghina Tuhan Jehovah sebenarnya. Seperti mana yang kita ketahui pada hari ini, ada ramai juga orang yang menghina Tuhan kita kan? Nah, saudaraku, tak usah kita risau. Tuhanlah yang akan balas mereka. Apabila Tuhan yang balas, balasan itu luar biasa, dahsyat, saudaraku. Sebab our God reigns. Amen? Haleluya. Nah, saudaraku, rencana Tuhan sebenarnya adalah jauh lebih besar daripada hanya semata-mata untuk membebaskan kita dari masalah kita, saudaraku. Bagi bangsa Israel, it's not just about escaping Egypt, Mesir, but it's about experiencing God. Tuhan mau orang Israel bukan saja dilepaskan daripada
perbudakan di Mesir, tapi Tuhan mau mereka mengalami hadirat, kuasa, ajaib Tuhan. It's not just about escaping Egypt, but it's about experiencing God. Sama juga dengan pandemik yang sekarang terjadi di seluruh dunia, termasuk negara kita di Malaysia. Memang kita semua mau pandemik ini berhenti dan tamat, betul tidak? Tapi jauh lebih daripada itu, saya percaya Tuhan mau kita bukan saja escape dari pandemik, tapi Tuhan mau kita experience dan encounter Tuhan. Amin. Jika Tuhan, kita bayangkan jika Tuhan selamatkan orang Israel dengan cara yang sederhana sahaja, tidak akan adanya lagu pujian, nyanyian, "The Lord reigns forever and ever." Betul tidak? Tidak akan ada orang yang akan mengerti maksud sebenarnya Our God reigns. Nah, tetapi malangnya bangsa Israel, seperti mana yang kita baca di Alkitab, bukannya bangsa yang penuh ataupun orang yang penuh dengan iman sebenarnya. Seperti mana yang di Keluaran 14 ayat 10 yang kita ketahui, masa mereka sudah sampai tiba di Laut Merah, di mana Fir'aun dan askar-askar dia mengejar seluruh umat Israel. Di ayat 10 ini yang Fir'aun berkata, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel mereka menoleh balik ke belakang, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Mereka nampak orang Mesir menyusul, mengejar mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, saudaraku dikasih sekalian, kita lihat seruan ini bukannya seruan doa, saudaraku. Ini adalah satu seruan komplain sebenarnya. Nah, bagaimana saya tahu mereka itu komplain? Bukan seruan doa, tapi seruan komplain itu. Kita lihat ayat seterusnya, ayat 11, ini komplain pertama mereka. Mereka komplain kepada Musa. Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir kah? Ini komplain kepada Musa. Mereka marah Musa. Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Macam kita pernah dengarkan yang adanya jemaat kita yang ada mungkin bukan di gereja yang lain, mereka bilang, "Pastor, kami sudah cukup sibuk nih, Pastor. Kenapalah asyik suruh kami berdoa, asyik suruh kami pergi ikut persekutuan doa, asyik suruh kami ikut ini gabungan doa. Macamlah kami ini sangat free. Macamlah kamu ingin dan kami ini mati sibuk." Nah, komplain seterusnya di ayat 12. "Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, Musa? Kami sudah kasih tahu kamu masa kami di Mesir, bah. Janganlah mengganggu kami. Don't disturb us. Why are you disturbing us? Biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Pernah dengar saudaraku ada orang yang komplain macam ini? Biarkanlah saya sendiri yang pilih cara yang saya mau hidup. Pernahkah dengar jemaat cakap begitu? Sama ada beribadah ke tidak mau beribadah ke, itu hal pribadi saya. Sama ada mau berdoa ke tidak mau berdoa ke, itu hal pribadi saya. Janganlah ganggu saya, biarkanlah saya. Sama ada mau membaca Alkitab ke tidak mau membaca Alkitab ke, itu hal pribadi saya. Jangan ganggu saya. Ini sikap ini saudaraku, seperti mana yang sama juga dengan orang Mesir. Mereka, "Jangan ganggu kami, sudah kami kasih tahu jangan ganggu kami masih di Mesir." Sama juga dengan kita, jangan ganggu, biarkanlah saya. Ini bukannya suatu ciri perbudakan sebenarnya di Mesir, tapi ini adalah suatu perbudakan oleh sikap keangkuhan dan kepentingan diri mereka. It's not enslaved by Egypt, but they are enslaved by their own selfishness and pride. Sebagai contoh, pernah ada orang bilang begitu, "Apa korupsi? Ada korupsi di negara ini? Biarkanlah, jangan ganggu aku. Ini bukan hal saya, ini korupsi." Pernah kita dengar, ada ketidakadilan di negara kita, mungkin di Sabah Sarawak, di kalangan orang-orang Bumi Putra Sabah Sarawak, ada penindasan agama dan atas suku bangsa kita. Biarkanlah, ini bukan hal saya, biarkanlah, jangan ganggu saya. Saya hanya berminat apa yang saya akan dapat sekarang sahaja. Itu semua hal saya tidak peduli. Nah, saudaraku dikasih sekalian, sebenarnya saya
menganggap orang seperti ini adalah orang yang ada penglihatan badak. Badak, rhinoceros besar badak tu kan. Nah, badak sebenarnya, kalau of course badak kejar kamu, habis kau ya. Kalau dia sekali kasih hit on you, habis. Nah, badak ada suatu masalah penglihatan dia. Teruk dia punya penglihatan, rabun jauh yang teruk dia ada, di mana buat LASIK pun tidak dapat tolong dia sebenarnya. Sebenarnya badak itu laju dia mengejar sasaran dia. Dia boleh berlari 50 km sejam, lebih daripada itu pun bisa. Manusia yang paling pantas laju lari di bumi kurang 50 km. Maksudnya, kalaulah itu badak kejar, kita habiskan. Tapi badak ada satu masalah, di mana dia tidak dapat membedakan pokok dan manusia dalam jarak lebih daripada 15 kaki. 15 feet. Maksudnya kalau kita berdiri lebih 15 kaki, badak tidak dapat lihat kamu manusia kah atau kamu pokok. Of course, badak tidak akan langgar itu pokok kan. Dia bilang, mungkin ada pokok bah. Mungkin dia nampak kamu itu pokok bah. Ya? Jadi, badak tu ada rabun jauh yang sangat teruk sebenarnya. Maksud saya, kalaulah kita hanya asyik fokus, saya hanya berbina apa yang saya dapat sekarang sahaja, kita, ya, buat apa? Besar badan, kuat seperti badak, tapi kita punya penglihatan tidak jauh. You got no long-term vision. Tidak melihat seperti orang Israel, mereka hanya mau sekarang Mesir, sekarang apa yang saya dapat, tapi mereka tidak dapat melihat janji-janji Tuhan, tanah janji Kanaan yang mereka akan perolehi jauh lebih berkat dia, berkat limpahan daripada mereka ada makanan daging laut dan sebagainya di Mesir itu. Orang Israel sebenarnya mereka mau freedom. Tapi mereka mau freedom yang free, yang senang. Tidak jauh beza juga ada orang yang berdoa pun malas. Mereka mau Tuhan melawat, mau Tuhan kasih revival, tapi berdoa pun malas. Mereka mau yang free punya revival. Banyak alasan kita ada. Cara manusia sebenarnya adalah cara yang kita mau jalan singkat. Betul tidak? Kita mau jalan yang senang-senang. Kita tidak mau susah-susah sebenarnya. Orang yang hanya mahu kehidupan mereka bebas, free daripada segala pencobaan, kesusahan. Mereka tidak mau apa-apa cabaran, tantangan dalam hidup mereka. Mau semua santai, relax saja. Sebenarnya mereka adalah golongan orang yang tidak layak menyanyikan pujian Our God Reigns. Sebab kenapa? Mereka tidak mengerti langsung apakah maksud asal sebenarnya Our God Reigns, di mana bangsa Israel menyanyikan Our God Reigns hasil daripada pengalaman kuasa ajaib Tuhan yang menyelamatkan mereka daripada kuasa Firaun dan askar-askar dia. Amin. Jadi, saudaraku dikasih sekalian, coba kita bayangkan jika Tuhan meresponi kepada orang Israel. Masa mereka komplain, kenapalah bawa kami keluar sini, para gurun mati di sini dan sebagainya. Coba bayangkanlah kalau Tuhan bilang, oh I'm so sorry, minta maaf, saya akan halau Firaun dan askar dia pergi ya. Minta maaf ya, saya tidak sepatutnya menakutkan kamu dengan askar Firaun dan Israel dan askar-askar dia. Coba kita bayangkan jika Tuhan bawa begitu, menjawab, oh minta maaf, oh biarlah, kita mau khusus tidak mau kamu susah, oke saya keluar. Coba bayangkan, inilah caranya Tuhan melayani orang Israel. Apa yang akan terjadi? Apa itu Our God Reigns? Mereka tidak mengerti, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak melakukan begitu. Di sebaliknya, di ayat ke-13, firman Tuhan berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Amin. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Maksudnya kesusahan penindasan yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Musa, seorang hamba Tuhan yang hidup oleh iman bukan oleh perasaan dia.
yang hidup oleh iman. He live by faith, not by feelings. Orang Israel, they live by feelings, not just live by penglihatan. Mereka lihat takut, toleh ke belakang mereka takut, lepas tu perasaan itu takut. Ya, apa yang saya maksudkan adalah apabila kita menghadapi kesusahan, saudaraku, memang itu ketakutan adalah sesuatu yang biasa. Tapi kita jangan hidup oleh perasaan ketakutan itu, tapi kita hidup oleh iman. Amin. Live by faith, not by feelings. Ayat 14 seterusnya. Musa bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja, saudaraku. Nah, perkataan diam saja itu atau be still dalam bahasa Inggris, diam biasanya kita selalunya petik dari Mazmur 46 ayat 10 yang berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Be still and know that I am God. Biasa kita sharing WhatsApp ini, ayat ini kepada orang untuk memberi dorongan dan sebagainya, ya. Nah, perkataan diamlah itu dalam bahasa Ibrani asalnya adalah rafa, maksudnya to let go and let God. Ya, ini bukan itu frozen, let it go. Okey, ini sebenarnya maksud dia, kita jangan yang mau kontrol, biarlah Tuhan yang kontrol. Kita diam dalam Tuhan, maksudnya kita lepas kontrol, biar Tuhan yang kontrol. Tapi yang di ayat 14, Keluaran pasal 14, bukan perkataan rafah. Tapi perkataan diamlah itu adalah syarash. Syarash maksudnya adalah diamlah. Keep quiet. Keep your mouth shut. Diamlah kau. Sebab maksudnya kamu marah orang. Diamlah. Shh. Maksudnya berhenti bersungut-sungut. Berhenti marah-marah. Berhenti kamu buat komplain. Habislah kita, matilah kita, bersungut-sungut begini. Maksudnya diam. Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Kamu diam, jangan kasih komplain banyak. Jangan kasih bersungut-sungut. Itu yang dimasukkan oleh Musa sebenarnya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa di ayat 15. Kita lihat, ya. Tuhan bilang, mengapa engkau bersuruh-suruh demikian kepadaku? Kenapa? Maksudnya, Musa mendengar mereka komplain macam itu, bersungut-sungut. Musa pun mau dia relay kepada Tuhan. Tuhan bilang, kenapa kau bersuruh-suruh demikian kepada aku? Diam. Kemudian katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Go forward dalam bahasa Inggris. Berangkat means you move on. Go forward, saudaraku. Cukup dah bersungut-sungut kau ni. Move forward. Jangan menjadi generasi yang bersungut-sungut. Sekarang kita adalah banyak orang sekarang. Kita hanya pandai forward message, tapi tidak pandai forward moving. Kita berdoa malam ini supaya kita menjadi generasi yang pandai forward moving, bukan forward message. Lagi fake news yang kita forward, saudaraku, kan? Sebenarnya, ramai orang tidak dapat mengalami penerobosan dalam hidup mereka kerana mereka asyik pandang balik. Seperti mana yang kita baca di ayat 10 itu tadi. Orang Israel menoleh. Nah, sama ada mereka menoleh kerana mereka takut, atau mereka menoleh kerana mereka rindu akan Mesir. Kedua-dua pun tidak bagus. Itu mereka menoleh ke belakang, pandang balik ke belakang. Ramai orang, kenapa mereka tidak dapat bergerak maju, move forward? Kerana mereka asyik rindu akan kehidupan yang lama mereka. Bukan saja begitu, kemudian mereka melihat situasi mereka masa itu di depan Laut Merah, di belakang askar Mesir sedang mengejar mereka. Mereka bilang dalam keadaan gurun ini, padang gurun itu mereka akan mati di situ. So mereka hanya asyik pandang belakang ataupun situasi masalah mereka hadapi sekarang. Tetapi mereka langsung tidak memandang kepada Tuhan. Tidak berdoa. Tidak percaya kepada Tuhan. Sebab itu mereka tersangkut. Adakah saudara rasa macam keadaan seperti orang Israel ini tersangkut tak kamu? Tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Sama ada bagi gereja lokal kamu, sama ada bagi pelayanan kamu, sama ada bagi suku bangsa kamu, keluarga kamu, negeri kamu yang tercinta kamu. Tersangkut. Macam tidak dapat ada penerobosan dan maju ke depan. Kehidupan rohani kamu macam tersangkut. Kehidupan pribadi kamu macam tersangkut. Tidak ada progress, tidak ada
growth. Kenapa saudaraku? Sebab fokus kita itu salah saudaraku. Apabila mata kita asyik kita fokus kepada masalah kita, musuh kita, pemikiran masih di Mesir, tinggal di Mesir, kita pasti akan lupa akan betapa besarnya Allah kita. Patutlah kita tersangkut saudaraku. Saudara, jika kita mengerti maksud our God reigns, Tuhan kita memerintah selama-lamanya, kita pasti akan berangkat, kita pasti akan go forward. Breakthrough di depan, breakthrough is ahead. Jangan kita toleh kembali ke belakang atau tersangkut di dalam masalah kita hanya asyik bersungut-sungut. Amin. Kita terus baca ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut. Semalam-malaman saudaraku. Mengapa? Maksudnya dalam bahasa Inggris, all night, sepanjang malam. Mengapa Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel, melakukan semua keajaiban ini pada waktu malam saudaraku? Lebih senang kan kalau waktu siang, senang untuk bangsa Israel untuk berjalan, sebab senang nampak bang. Dulu tak ada torchlight, tak ada yang besar-besar tu kan. Jadi, kenapa Tuhan mau melakukan semua ini pada waktu malam, bukan waktu siang? Saudaraku dikasih sekalian. Sengaja Tuhan gunakan sepanjang malam, bukan 10 minit Tuhan bisa lakukan begitu kan. Tapi sepanjang malam, sebab ini adalah suatu pengalaman untuk bangsa Israel belajar percaya kepada Tuhan. Sebab kalau Tuhan lakukan waktu siang, mereka dapat melihat. Mereka tidak akan bergantung kepada Tuhan, melainkan bergantung kepada penglihatan mereka sendiri. Saudara, betul tidak? Tapi jika pada waktu malam gelap, pada waktu malam yang gelap itu, mereka hanya boleh bergantung kepada Tuhan. Itu tiang api Tuhan yang telah Tuhan sediakan di depan mereka itu. Bukan saja itu waktu gelap sebenarnya, tapi pada waktu yang paling gelap, Tuhan bertindak. Nah, kita lihat ayat 24. Waktu yang paling gelap Tuhan bertindak. Kita lihat, dan pada waktu jaga pagi, atau dalam bahasa Inggris last watch, itu jam 3 pagi hingga jam 6 pagi, itu waktu malam yang paling gelap. Masa itu Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentera orang Mesir. Tuhan dalam tiang api. Alright? Lalu dikacaukannya dalam bahasa Inggris, threw them into confusion. Buat mereka keliru, itu tentera Mesir itu keliru. Apa yang Tuhan lakukan itu pada waktu yang paling gelap saudaraku. Seterusnya kita baca, seterusnya akan seluruh askar Mesir akhirnya ditenggelami di dalam Laut Merah. Yang kita tahu itu ya, kita baca. Nah, maksudnya the darker the night, the brighter we should shine. Lebih gelap keadaannya, situasinya, lebih terang sepatutnya kita bercahaya saudaraku. Seperti mana firman Tuhan dikatakan di Filipi 2 bahwa Tuhan telah menjadikan kita seperti bintang-bintang di dunia ini, di langit. Kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia saudaraku. Nah, kita tahu kita hanya boleh tengok bintang pada waktu malam, bukan waktu siang. Bukan karena bintang-bintang itu tidak bersinar, tapi karena keadaan itu gelap. Lebih gelap itu langit, lebih gelap di sekeliling keadaan kita, lebih terang kita nampak itu bintang bercahaya. Betul tidak saudaraku? Maksudnya, semakin gelap di sekeliling kita, sepatutnya kita semakin bercahaya. Amin. Semakin teruknya keadaan kesusahan di sekeliling kita, sepatutnya sebagai umat Allah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sepatutnya kita lebih lagi bercahaya. Nah, melainkan kita adalah sebiji bintang, bukan sebiji batu. Tapi ramai Kristian itu seperti batu, bukan bintang, saudaraku. Kita lihat di sejarah Alkitab, sejarah dunia. Banyak kegelapan, penganiayaan yang dahsyat sekali. Jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita alami hari ini. Lebih dahsyat penganiayaan berlaku. Lebih
lagi gereja bertumbuh. Lebih dahsyat lagi gereja bertumbuh. Lebih dahsyat lagi penganiayaan. Lebih dahsyat lagi, lebih luas lagi Injil itu disebarkan. Amin. Firaun cuba menghapuskan itu bangsa Israel. Di mana Firaun sekarang? Bangsa Israel masih kuat. Raja Herodes cuba dia mau menghapuskan itu. Sebab dikatakan raja Israel dilahirkan Yesus kan? Di mana Raja Herodes hari ini? Tapi gereja masih lagi kuat. Adolf Hitler cuba itu Holocaust menghapuskan bangsa Israel. Mana Adolf Hitler hari ini? Sejarah dia tu. Tapi gereja masih lagi kuat. Kerajaan Allah masih lagi maju. Amin. Haleluya. Our God reigns. Jadi akhirnya, apakah maksudnya sebenarnya our God reigns? Maksud sebenarnya adalah kita percaya kepada Tuhan yang akan bertindak mengikut caranya meskipun kita tidak memahami. Seperti orang Israel harus percaya kepada Tuhan meskipun mereka tidak memahami. Dan akhirnya mereka mengalami kuasa keajaiban Tuhan dan mereka akan ada lagu The Lord reigns forever and ever. Mereka dapat nyanyikan buat deklarasi. Seperti mana yang dikatakan di firman Tuhan Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahawa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Maksudnya dalam segala sesuatu yang kita alami sekarang, saudaraku, tidak kisah apa kesusahan yang kita hadapi, Tuhan Allah kita yang turut bekerja dalam kesusahan kita, tujuannya untuk mendatangkan kebaikan untuk kita, saudaraku. Asalkan kita mengasihi Tuhan. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan yang turut bekerja. Tidak pernah dia berhenti bekerja meskipun dalam keadaan yang kita susah ini, dia masih bekerja. Nah, semua ini pekerjaan dia sesuai dengan rencana dia bagi kita yang terpanggil oleh Tuhan. Amen. God never give us the miracles we want. He will always give us the miracles we need according to His purpose. Tuhan tidak memberi kita mukjizat yang kita mahukan, tetapi Tuhan sentiasa memberi kita mukjizat yang kita perlukan sesuai dengan rencana Dia. Amen. Dan akhirnya apa yang terjadi di ayat 31? Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Haleluya. Maksudnya kita harus, akhirnya tujuannya adalah supaya kita takut akan Tuhan dan percaya kepada Dia. Amin. Amin. Haleluya. Our God reigns. Haleluya. Jadi benarkah saudara sungguh-sungguh percaya bahawa our God reigns? Jika saudara kata ya, jadi dapatkah orang lain melihat dari cara kita hidup our God reigns? Dari responsi kita terhadap kesusahan, responsi kita terhadap tekanan dan penindasan, dapatkah orang melihat our God reigns? Tuhan kita tetap memerintah selama-lamanya. Jadi jika saudara kata, ya pastor saya percaya malam ini, dan saya ingin kehidupan saya menjadi suatu kesaksian bahawa our God reigns, katakan amin. Amin yang dahsyat sekali, katakan. Dan kita angkat tangan puji Dia. Come on, say our God reigns, our God reigns. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur kerana our God reigns. Jauh lebih dahsyat, luar biasa daripada segalanya makhluk di bumi, di dunia ini, Tuhan. Kami mau menjadi generasi yang hidup oleh iman seperti hamba-Mu Musa. Bukannya hidup oleh perasaan, not live by feelings but by faith, Tuhan. Kami ingin menjadi generasi yang akan sibuk berdoa, bukannya yang sibuk bersungut-sungut, Tuhan. Tuhan, kami tidak mau menjadi generasi yang hanya pandai menyanyi our God reigns. Tapi Tuhan, kami menjadi generasi
yang memiliki kehidupan yang menjadi saksi bahwa our God reigns. Menjadi generasi yang sungguh-sungguh benar mengerti maksud our God reigns. Dan Tuhan, kerinduan kami adalah untuk menjadi generasi yang forward moving, generasi yang bergerak maju ke hadapan. Tidak kami mau kembali ke Mesir, dan tidak kami akan tersangkut dalam keadaan paradigma kami yang mengalah itu. Haleluya. Dan Tuhan, kami menjadi seperti bintang-bintang di langit. Semakin gelapnya sekeliling kami Tuhan, semakin terangnya kami mempercaya. Haleluya. Sehingga setiap lidah akan mengaku, dan setiap lutut pasti akan bertelut. Mulai dari negara tercinta kami di Malaysia yang akan menyembah-Mu, Yesus Kristus, sebagai anak Allah yang telah mati di atas salib dan telah bangkit mengalahkan kuasa maut, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dunia, Juru Selamat Malaysia. Haleluya. Mari jemaat Tuhan naikkan suara kita, nyanyikan lagu ini. Haleluya, our God reigns.